Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jemaah tarawih yang mudah-mudahan sama-sama kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan langkah dan hati kita untuk hadir di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah sekaligus adalah sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam hari ini semoga diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang setia kepada ajaran agamanya. Hadirin yang mudah-mudahan sama-sama senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama masih dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun ini yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama sudah sampai di hari yang ke-7 atau malam ke-8 di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan yang merupakan sesuatu yang kita senantiasa harapkan dan kita doakan 3 bulan yang lalu agar kita bisa memasuki atau bisa bertemu terhadap bulan suci Ramadan ini. Yang sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah terkumpul semua kebaikan. Jangan pun ibadah sholat, ibadah membaca Quran, sampai tidurnya pun orang puasa termasuk adalah ibadah. Semua dosa mendapatkan ampunan, semua doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala ketaatan dan kepatuhan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Bahwa di dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan sebagai sarana, sebagai wadah dalam rangka kita untuk meningkatkan kualitas keyakinan kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang bersifat mahdoh yang ada hubungannya atau langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah yang bersifat ghairu mahdoh, yaitu ibadah dengan sesama manusia. Bahwa ibadah mahdoh yang kita laksanakan atau yang kita lakukan di dalam bulan puasa ini atau Ramadan ini, yang sama-sama kita alami atau juga sama-sama kita pahami bahwa di antara ibadah-ibadah dalam ajaran agama Islam hanya puasalah yang termasuk ibadah yang paling rahasia. Ibadah sholat orang lihat, ibadah haji orang bisa melihat, kita membaca Quran orang bisa melihat, tapi ibadah puasa yang kita lakukan orang lain tidak tahu kita puasa atau tidak. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bahwa puasa ini, Ramadan ini adalah menempa diri kita, mendidik diri kita agar diri kita menjadi orang-orang yang mukhlis atau orang-orang yang ikhlas dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa Ramadan ini adalah untuk meningkatkan kualitas spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula yang kedua adalah untuk meningkatkan sosial atau kesolehan sosial kita kepada sesama manusia. Hadirin yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling unggul atau poin yang paling pertama yang dapat meningkatkan kita di dalam rangka kesolehan sosial ini adalah
sesuai dengan judul tadi, bahwa pada hakikatnya kita hidup ini adalah bukan menerima, tapi adalah memberi. Sama-sama kita ketahui bahwa apapun yang terdapat dalam diri kita, yang kita punyai, yang kita miliki, pada dasar adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja yang ada dalam dirimu merupakan nikmat, adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah, karunia Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewajarnya, sayangnya bahwa kita hidup di dalam dunia ini adalah dalam diri kita ada niat atau ada hati untuk berbagi dengan sesama hamba Allah, sesama manusia, dalam rangka dan meningkatkan kesalahan sosial kita kepada sesama manusia. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang paling dibutuhkan dalam kehidupan kita ini dalam rangka untuk meningkatkan kesalahan sosial adalah antara yang satu dengan yang lain saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, terutama adalah pertolongan yang sifatnya harta atau yang sifatnya materi. Dalam salah satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah SAW, "Mana qasam malun min sodakotin bal yujjad bal yujjad bal yujjad." Tidak bakalan berkurang harta yang kamu sedekahkan, tapi sebaliknya adalah bertambah, bertambah, dan juga bertambah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya di dalam surah Al-Zuhruf ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu qasamna bainahum fi masyatihim, bahwa kamilah yang membagikan, yang menentukan bahagian di antara kamu semua di dalam kehidupan kamu di dunia, bihayat di dunia, di dalam kehidupan dunia. Hadirin yang berbahagia, bahwa tentang masalah rezeki, tentang masalah nasib, dan tentang masalah lain-lainnya, itu adalah merupakan tugas atau merupakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan, yang menentukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din, dan semuanya diantaranya adalah kami tinggikan derajat sebagian kamu daripada sebagian yang lain. Darajat, berapa derajat? Dengan demikian ada manusia yang tergolong kaya, ada manusia yang tergolong menengah, ada manusia yang tergolong di bawah. Dengan kata lain, ada manusia yang kaya, ada manusia yang miskin. Dengan demikian, bahwa jangan sampai jurang pemisah antara yang satu dengan yang lain terlalu lebar dan terlalu jauh. Maka dalam ajaran Islam mengajarkan kepada kita agar hidup di dunia ini kita sering memberi kepada orang lain, bukannya sering menerima. Yang pada dasarnya antara kita dengan orang lain dengan kita hidup ini adalah sama-sama saling memberi, saling menerima, saling bantu-membantu. Tanpa adanya orang lain, hidup kita adalah tidak ada apa-apanya. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-sahyu qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idun minan nar." Orang yang dermawan adalah orang yang senantiasa dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, tapi adalah jauh daripada neraka. Sebaliknya, wal bahilu, orang-orang yang pelit atau orang bahil adalah ba'idun minallah, jauh daripada Allah, ba'idun minan nas, jauh daripada manusia, ba'idun minal jannah, jauh daripada surga, tapi qaribum minan nar, dekat kepada neraka. Dengan demikian, bahwa
orang yang dermawan, orang yang suka berbagi, bahwa hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah disenangi oleh manusia, disenangi oleh Allah, dan didekatkan kepada surga. Tapi sebaliknya, orang yang pelit, orang yang tidak peduli, orang yang tidak suka membagi, bahwa dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh daripada surga, tapi dekat kepada neraka. Mudah-mudahan saja dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, bahwa kita senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara optimal, dalam rangka kita sama-sama membagi di antara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.